could be us. So back to what I was saying. Could be us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kami akan menjelaskan tentang makalah sistem operasi yang berjudul Instalasi dan Perintah Dasar Windows Server 2016 pada VirtualBox. Pada kali ini, presentasi ini dijelaskan oleh kelompok 7 dengan saya sendiri, David Syarif CK dengan NIM 2020230003. Yang kedua, Dimas Adil Ilham dengan NIM 2020230041. Yang ketiga, Cahyoga Bisma Triloka dengan NIM 2020230077. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang, dengan ini kami panjatkan puji syukur atas kehadiratnya yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan makalah sistem operasi yang kami beri judul Instalasi dan Perintah Dasar Windows Server 2016. Adapun makalah sistem operasi tentang instalasi dan perintah dasar Windows Server 2016, ini telah kami usahakan semaksimal mungkin, dan tentunya dengan bantuan dari banyak pihak, sehingga dapat memperlancar proses pembuatan makalah ini. Oleh sebab itu, kami juga ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam pembuatan makalah sistem operasi ini. Akhirnya, penyusun mengharapkan semoga dari makalah sistem operasi tentang instalasi dan perintah dasar Windows Server 2016 ini dapat diambil manfaatnya sehingga dapat memberikan inspirasi terhadap pembaca. Selain ini, kritik dan saran dari Anda kami tunggu untuk perbaikan makalah ini nantinya. Nah, di sini kami ada moto hidup, yaitu berjuanglah sampai akhir meskipun kamu harus jatuh berkali-kali. Untuk selanjutnya akan dibawakan oleh Saudara Dimas Adil Ilham. Untuk Saudara Dimas Adil Ilham dipersilakan. Baik, terima kasih Saudara Dava. Saya di sini akan membacakan pengertian Windows Server 2016. 1. Windows Server 2016 adalah sistem operasi server yang dikembangkan bersamaan dengan Windows 10. Pertama kali diterbitkan ke publik sebagai rilis technical preview pada tanggal 1 Oktober 2014 dan pada akhirnya benar-benar dirilis pada tanggal 26 September 2016. 2. Dikarenakan pengembangannya bersamaan dengan Windows 10, maka tampilannya pun akan mirip sekali dengan Windows 10. Meskipun begitu, Windows Server 2016 tetap memiliki beberapa fitur yang lebih dibanding Windows 10. 2. Fitur-fitur Windows Server. Yang pertama, ADFS atau Active Directory Federation Service. Fitur yang memungkinkan untuk mengotentikasi pengguna yang disimpan pada non-AD, seperti LDAP dan SQL database. 2. Stroke Service. Fitur yang melayani Central Stroke QoS Policies, Stroke Replication, Replicate Snapshot. 3. IIS 10. 2. IIS atau Internet Information Service sudah mensupport HTTP:/2. 4. PowerShell sudah mencapai versi 5.1. 5. Windows Server Container. Fitur baru pada Windows Server. Yang pertama, Active Directory Federation Service. Sangat memungkinkan untuk Anda melakukan konfigurasi ADFS untuk mengotentifikasikan pengguna yang di-save pada direktori non-AD, seperti halnya direktori x.500 complete, likewise, direktori access protocol atau disingkat dengan LDAP, dan juga berbasis data SQL. Windows Defender, Windows Server Anti-Malware ini
sudah diinstal dan diaktifkan dengan cara default tanpa adanya GUIM, yang maksudnya ialah suatu fitur Windows yang bisa diinstal. 3. Remote Desktop Service. Remote Desktop Service ini disupport untuk membuka GL 4.4 dan juga buka CL 1.1, menyempurnakan kinerja dan juga stabilitas peranan multi-point service. 4. Stroke Service. Stroke QoS Policies yang terpusat. Stroke replika yang merupakan penyimpanan agnostik berbasis volume tingkat blok replika yang sinkron dan juga asinkronus, memakai SMB 3 antara peladen untuk melakukan pemulihan bencana. Stroke replika ini melakukan replika blok tidak berkas. Berkas bisa dipakai, ini tidaklah multi-master, bukan satu ke yang banyak, serta tidak pila transitif. Hal ini akan mereplikasikan maksud dengan cara berkala dan juga kerah replikasi bisa diubah-ubah. 5. Failover clustering. Fitur baru pada Windows Server 2016 selanjutnya adalah failover clustering. Ini memberikan peningkatan secara bergulir, cluster sistem operasi, dan juga stroke replicas. 6. Web Application Proxy. Pra-autentifikasi yang berguna untuk merilis aplikasi atau fitur HTTP basic, merilis aplikasi atau fitur domain wildcard, memperbanyak IP address client untuk aplikasi atau fitur backend, serta pengalihan HTTP ke HTTPS. 6. Soft restart. Soft restart ini adalah suatu fitur Windows yang berguna untuk mempercepat dalam proses percepatan dengan melalui inisialisasi perangkat keras atau hardware, dan juga hanya melakukan setting ulang terhadap software atau perangkat lunak. 1. Fitur jaringan baru Windows Server 2016. Yang pertama, DHCP, yang berperan sebagai Network Access Protection yang sudah using pada Windows Server 2012 R2. Pada Windows Server 2016, permanensi DHCP ini tidak lagi menyupport NAP. Yang kedua, DNS Client DNS. Layanan mengikat dukungan ditingkatkan untuk komputer dengan lebih dari satu antarmuka jaringan. DNS Server, kebijakan DNS, jenis catatan DDS baru atau TLSA atau SPF, dan catatan tidak dikenal. Perintah dan parameter PowerShell baru. 3. Windows Server Gateway. Sekarang dukungan Generic Routing Encapsulation atau GRE Tunnels. 4. Manajemen alamat IP atau IP address. Dukungan untuk subnet _31 atau _32 dan _128. Penemuan berbasis berkas peladen DNS domain bergabung fungsi DNS baru. Integrasi yang lebih baik untuk DNS DHCP dan manajemen alamat IP atau DDI. 6. Network Controller. Peran server baru untuk mengkonfigurasi, mengelola, memantau, dan memecahkan masalah perangkat, jaringan maya, dan fisik, dan jasa di data center. 6. Hyper-V Network Virtualization. Pengalih Hyper-V yang dapat diprogram sebuah balok bangunan baru solusi jaringan didefinisikan perangkat lunak Microsoft. Dukungan enkapsulasi VXLAN, interoperabilitas Microsoft Software Load Balancer, baik IEEE, Ethernet, standar ketaatan.
Cara instalasi Windows Server 2016 pada VirtualBox. Sebelum instalasi yang harus kalian siapkan adalah CD atau DVD atau flash disk. Bootable, untuk kalian yang belum mengetahui cara bootable dengan CD atau DVD, caranya tinggal burn file ISO ke CD atau DVD. Dan untuk membuat flash disk bootable, bisa baca cara membuat flash disk bootable sendiri. Kita akan setting untuk VirtualBox terlebih dahulu. Dan untuk yang ingin install secara langsung di real device, PC atau laptop, bisa langsung skip panduan VirtualBox dan lanjut ke langkah selanjutnya. Sistem requirement untuk Windows Server 2016 ini sendiri adalah sebagai berikut. Pertama, 1.4 GHz 64-bit prosesor. Yang kedua, 2 GB RAM atau 4 GB RAM untuk yang ingin coba di VirtualBox. Yang ketiga, 32 GB disk space. Baik, terima kasih. Saya akan kembalikan ke Saudara Dava. Terima kasih untuk Saudara Dimas Adilfil. Untuk selanjutnya, tata cara menginstalasi Windows Server 2016 pada VirtualBox akan dilanjutkan oleh Saudara Cahyoga Bisma Triloka. Untuk Saudara Cahyoga Bisma, dipersilakan. Baik, terima kasih Saudara Dava. Di sini saya akan menjelaskan cara setting VirtualBox. Yang pertama, buka VirtualBox dan add atau new, kemudian beri nama. Kemudian pilih tipe Microsoft Windows dan versionnya Others Windows 64-bit. Yang kedua, tentukan RAM size yaitu 2 GB atau 2048 MB. Yang ketiga, hard disk, pilih create virtual hard disk now. Seperti ini contoh perintahnya, pin dengan melalui gambar. Oke, yang keempat, hard disk file tipe, pilih VDA VirtualBox disk image, karena nantinya file VirtualBox bisa kita gunakan lagi tanpa harus mulai dari awal. Yang kelima, untuk storage on physical hard disk, kita pilih dynamic allocated. Yang keenam, untuk file location dan size kita tentukan sekitar 70 GB atau bisa lebih, karena minimum requirement system 32 GB untuk size di hard disk. Jadi kita bisa dilebihkan untuk bagi partisinya nantinya. Dan ini contoh gambarnya ya. Oke, yang ketujuh, kemudian setelah create atau new, kita klik nama VirtualBox yang telah kita buat tadi. Kemudian klik setting dan masuk ke menu storage. Pilih gambar disk dengan tulisan empty dan isi dengan file ISO Windows Server 2016 dengan cara klik icon CD yang sudah saya tandai di gambar ini. Seperti ini gambarnya ya. Yang pertama dan selanjutnya. Yang ke-8, nantinya setelah kita select dengan file ISO Windows, server akan berubah statusnya sebagai contohnya, seperti ini. Nah, itulah cara setting VirtualBox-nya untuk instalasi Windows Server 2016. Sekarang kita akan mulai cara instalasi untuk PC atau laptop tidak dengan VirtualBox. Cara install Windows Server 2016. Yang pertama, pilih Windows Server 2016 yang tadi sudah dibuat, lalu klik mulai. Kemudian nanti akan ada 4 opsi atau pilihan saat akan instalasi. Pilih nomor 4 karena merupakan Windows Server 2016 Data Center Evaluation atau Desktop Experience. Seperti ini ya. Kita pilih yang paling bawah. Setelah itu kita next saja. Setelah itu klik
I accept the license terms untuk menyetujui menggunakan produk ini atau Windows Server 2016 ini. Selanjutnya, pilih custom saat instalasi tipe untuk membagi partisinya. Kita pilih yang bawahnya ya, yang custom install Windows only. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke menu partisi. Klik new untuk membagikan hard disk menjadi 2 atau 3 partisi. Di sini saya membagikan partisi menjadi 1 dengan kapasitas 30 GB. Kalau sudah selesai membagi partisi, langsung next saja dan nantinya proses instalasi akan berlangsung. Setelah kita next, akan menunjukkan tampilan seperti ini, gambar sebelah kanan. Dan kita akan menunggu loadingnya sampai selesai. Nantinya setelah instalasi selesai, PC akan restart otomatis. Jika muncul tampilan press any key untuk kedua kalinya, jangan menekan apa-apa. Karena jika kita menekan lagi, maka instalasi akan kembali seperti awal. Selanjutnya akan muncul customize setting dan Anda akan diminta mengisi password. Isi password dengan karakter yang sesuai seperti yoga 23 atau menggunakan simbol huruf dan angka. Seperti ini ya tampilannya ya. Jika sudah, kita klik finish saja. Nah, setelah itu akan munculkan tampilan seperti ini. Lalu di sini kita akan mengisi passwordnya. Biasanya kita tidak bisa langsung mengisi, kita melalui klik masukkan, lalu kita cari CTRL Alt Del, lalu bisa memunculkan seperti gambar sebelah kanan ini. Setelah kita mengisi password, akan munculkan tampilan seperti ini. Akan ke menu utama, ke bagian background. Nah, masih kosong kan. Nah, di sini di gambar sebelah kanan ini yang kedua. Ini adalah server manager atau dashboard. Dashboardnya ini kita jika ingin mengecek dashboardnya di sini ada. Oke. Nah, ini juga ada di sini ada local server dan all server. Kita bisa mengeceknya. Oke, di sini ada perintah-perintah dasar Windows Server 2016. Di sini ada perintah-perintah dasar Windows 2016. Pertama, domain atau workgroup. Digunakan untuk masuk ke domain atau workgroup yang sudah terdaftar. Untuk cara config-nya, kita tinggal masukkan nomor urut yang ingin kita config. Karena kita di sini ingin config domain atau workgroup, maka kita klik 1. Nah, di sini gambar sebelah kiri, yang pertama, kita buka CMD dulu. Kita buka CMD, lalu kita ketik sconfig. Dan setelah itu kita enter. Maka akan menampilkan seperti gambar yang kedua. Seperti yang di sini. Nah, di sini ada server configuration. Nah, kita akan mencoba langkah yang pertama, domain workgroup 1. Jadi kita klik 1 aja dulu. Nah, di sini jika hal terjadi karena domain belum terdaftar. Jika error seperti ini gambarnya. Oke. Di sini kita akan mencoba mengganti nama komputernya. Nah, ini dia. Karena untuk nama komputer, nah di sini. Di sini ada kita klik 2 aja.
Training di komputer. Lalu ada tulisan order new computer name blank center. Kita tulis nama kelompok, contohnya terserah sih, itu mah tergantung kemauan dari kitanya. Jika sudah, kita enter saja. Dan di sini akan munculkan kelompok 7 yang di atas berbiru. Dan di sini ada add local administration, digunakan untuk mendapatkan admin lokal yang nantinya dapat mengasih isi server. Seperti ini gambarnya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada configure remote management. Hal ini digunakan untuk manajemen remote. Untuk mengaktifkan menonaktifkan remote, di sini dia modenya masih enable. Nah, akan saya ubah menjadi disable. Caranya kita ketik nomor 2. Di sini ada yang pertama enable remote management, yang kedua disable remote management, 3 operate server respond to ping. Nah, kita pilih yang nomor 2 karena kita ingin yang tadi yang enable menjadi disable. Oke. Baik, setelah itu kita klik saja nomor 2. Nah, setelah kita ketik nomor 2 akan menampilkan gambar seperti yang di sebelah kanan ini. Sudah akan ada notif sukses. Oke. Lalu sini ada Windows Update Setting. Ini digunakan untuk mengatur apakah Windows update secara manual atau otomatis. Nah, di sini seperti gini gambar tampilannya ya. Dan ini ada remote desktop, digunakan untuk config untuk pembelian remote desktop. Seperti ini ya tampilannya. Nah, di sini ada date and time, digunakan untuk konfigurasi waktu. Gimana caranya? Caranya itu kita ketik saja nomor 9. Di sini ada nomor 9 date and time. Kita ketik nomor 9. Setelah sudah, kita enter saja. Setelah itu akan melakukan seperti gambar yang kedua selanjutnya. Nah, karena kita sedang di Indonesia, maka kita cari, kita klik change time zone. Kita cari yang berkode UTC 0700 Bangkok, Hanoi, Jakarta. Jika sudah menemukan, kita klik OK aja. Itu untuk mengatur waktu dan tanggal. Oke, selanjutnya ada shutdown server. Digunakan untuk shutdown di server. Di sini kita jika ingin shutdown server, kita ketik 14. Nah, dan jika ingin exit to command line, kita ketik 15. Dan jika sudah, akan munculkan tampilan seperti ini. Seperti gambar yang di sebelah kanan. Oke, saya balikan lagi ke Saudara Dava, moderator. Ya, terima kasih atas penjelasannya Saudara Cahyoga Bisma Triloka. Kali ini saya akan memberikan kesimpulan. Windows Server adalah suatu merek atau brand sistem operasi server yang dikembangkan oleh Microsoft Corporation yang mendukung manajemen tingkat enterprise, penyimpanan data, aplikasi, dan komunikasi. Windows Server ini berperan sebagai server atau data center yang berperan dalam pengelolaan jaringan server. Windows Server 2016 memiliki
fungsionalitas perlindungan antivirus bawaan yang merupakan antivirus Microsoft asli back Windows yang diinstal dan diaktifkan secara default. Saran, makalah yang penulis kerjakan tentu masih banyak kekurangan baik dari segi penulisan yang digunakan. Bagi para pembaca, semoga hasil makalah ini bermanfaat. Baik, itu adalah presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. But I was set. Could be us.